Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bob, gimana kabarnya nih? Semoga kita semua diberikan kesehatan, kesuksesan, dan keberkahan oleh Sang Pencipta. Amin. Kali ini saya akan melanjutkan podcast horor yang berjudul Petaka Sungai Serayu, episode kedua, yang ditulis oleh akun Twitter Nyata. Sebelum ceritanya lanjut, alangkah baiknya bantu support Lembar Misteri dengan cara like, komen, subrek, and share. Juga hitamkan loncengnya, karena tanpa support dari kalian, pastinya Lembar Misteri gak akan berkembang, Bob. Jangan lupa support juga akun Twitter Nyata dengan cara follow akunnya yang saya cantumkan di kolom deskripsi. Oke, gak usah berlama-lama lagi. Kuy, kita simak ceritanya. Malam itu Sungai Serayu terasa ramai. Agak lama terdiam, barulah Galuh menjadi orang yang menceritakan awal petaka itu terjadi. Kondisi mereka yang belum stabil membuat warga masih bingung harus berbuat apa. Belum lagi keadaan yang larut malam, penerangan yang masih mengandalkan obor bambu semakin membuat pencarian Ilham dan Dirgo mustahil dilakukan. Tubuh Dirgo penuh dengan literan air yang masuk ke dalam mulutnya. Semua berlangsung cepat. Dirgo seperti tak dapat melawan kala mereka berdua terjatuh masuk ke dalam Sungai Serayu. Dia hanya mengingat Ilham terus membawanya menyelam hampir ke dasar sungai itu yang membuat dirinya hilang kesadaran. Sementara di tepian bantaran Sungai Serayu, beberapa warga masih setia mencari keberadaan Ilham dan Dirgo. Sesekali teriakan mereka terdengar lantang memanggil nama kedua orang itu, sembari berharap keduanya dapat ditemukan dengan selamat. Ilham, Dirgo. Teriakan itu sahut menyahut terdengar di antara suara deburan air serayu yang mengalir deras. Dir. Suara Ilham terdengar memanggil nama Dirgo. Dirgo tampak lelah. Dia terbangun dari pingsannya. Matanya masih berkunang menatap sosok Ilham yang ada di depannya. Dia sedikit takut dan mencoba menjauh dari Ilham. Kamu bukan Ilham, teriak Dirgo kepada sosok itu. Hus, ngawur kamu. Sadar, Dir. Ini aku Ilham, sahabatmu. Ayo bangun, cari jalan pulang. Bosan aku nungguin kamu sadar dari tadi. Ketus Ilham menjawab pertanyaan Dirgo. Ucapan Ilham tak lantas membuat Dirgo percaya ada perasaan trauma akan kejadian yang baru saja dialaminya. Untuk meyakinkan dirinya, Dirgo melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran sebanyak yang dia hafal. Sebelum seruan Ilham kembali berbicara, dia mengikuti setiap lantunan ayat yang diucapkan Dirgo. Seketika hal itu membuat Dirgo merasa tenang. Udah belum bacanya? Masih mikir aku demit, setan atau apa? Ucap Ilham kembali. Kita di mana ini, Lur? Mbuh, jawab Ilham sembari menoleh ke segala penjuru. Jarak pandang mereka sangat terbatas. Keadaan gelap terhadang himpitan pepohonan yang berjejer rimbun dan menjulang tinggi. Baik Dirgo maupun Ilham terdiam. Diperhatikannya tempat itu dengan seksama. Mereka sangat asing. Belum lagi suara aliran sungai yang jelas terdengar. Namun jauh mereka memandang, tidak ada aliran Sungai Serayu di depan mereka. Kata-kata Ilham semakin membuat mereka bergidik. Ilham lebih duluan tersadar dan menemukan diri sudah berada di sini.
tepat di sampingnya Dirgo. Saat itu Dirgo masih belum sadarkan diri. Malah Ilham balik bertanya. Dalam ingatan terakhir yang diingatnya, mereka menikmati makan malam di tengah api unggun itu. Dia sama sekali tidak mengingat bagaimana dia menarik Dirgo terjun ke dasar sungai Serayu. Aku bingung, Dir. Tadi kan kita asik makan ayam bakarmu. Lah, tahu-tahu kita ada di sini. Malah baju lepek basah semua sampai ke sidi-sidi, katanya polos. Dirgo enggan menceritakan apa yang sesungguhnya terjadi. Namun pakaian mereka yang benar basah kuyup meyakinkan Dirgo bahwasanya semua nyata terjadi. Semua bukan lagi skenario yang dirancangnya, melainkan petaka yang datang di waktu yang naas. Bagaimana ini, Dir? Ke kanan apa kiri? Aku manut, Ham. Kali ini kamu aja yang nentuin, pungkas Dirgo dengan rasa bersalah. Berdebat bukan solusi, terlebih Dirgo memahami sebagai dalang penyebab kejadian ini. Keputusan Ilham jatuh pada menelusuri jalan ke kanan. Tidak ada alasan khusus. Dia hanya berpatok kalau kanan lebih baik dari kiri. Langkah mereka perlahan menelusuri jalan tanah bebatuan itu. Setapak demi setapak, jalan itu terus dilalui mereka tanpa ada tanda-tanda kehidupan. Hanya hamparan pohon rimbun yang sedari tadi menemani perjalanan itu. Mereka tidak dapat memastikan sudah sejauh apa mereka berjalan, karena sedari awal mulai pergerakan hingga nafas terasa sesak melangkah jauh. Tempat berpijak saat ini sama dengan tempat awal mereka terbangun. Mencoba merubah haluan, Ilham dan Dirgo pun nekat menelusuri jalan melewati pohon-pohon rimbun itu. Mereka tidak lagi melalui jalan setapak yang sedari tadi dilalui. Alhasil semua sama saja. Langkah mereka tetap berujung di jalan setapak itu, seolah mereka hanya berjalan di tempat. Ilham malah sempat terlihat berteriak, geram dengan apa yang terjadi. Ah, tai, di sini lagi. Asu, ini ada apa? Keras suaranya bergema. Dirgo mencoba menenangkan, tidak mau dirinya tersulut emosi. Di dalam hatinya pun Dirgo merasa takut mengatakan kejujuran kenapa mereka ada di sini. Dia berpikir bila menceritakan semua hanya akan membuat mereka bertengkar. Bukan tidak mungkin terjadi perkelahian atau membuat mereka mencari jalan masing-masing, dan itu bukanlah hal yang bijak dilakukan. Wis mas, udah kita tenang dulu. Coba kita sama-sama berdoa, mohon petunjuk dari Allah. Gerang Dirgo sabar meredam emosi Ilham. Dirgo paham, saat ini mereka tidaklah berada di alam manusia. Batinnya terus berbisik saat ini mereka berada di alam para demit. Usai mereka berdoa, Dirgo mengajak Ilham sekali lagi menelusuri jalan setapak itu. Ranting dari beberapa pohon dijadikannya patokan, penanda perjalanan yang tak berujung. Lama berjalan, mereka tidak lagi menemui tanda yang dibuat Dirgo. Namun tetap saja tidak ada perbedaan tempat yang dirasa. Mereka kembali melangkah, menelusuri jalan, masuk membabat pepohonan rimbun. Berkali-kali langkah itu terus menapaki jalanan. Semua terasa semu. Lagi dan lagi, kembali ke area yang sama. Belum juga Dirgo mengatakan kebenaran awal mula tragedi, Ilham sudah tersulut emosi. Bangsat, entah kenapa aku kenal kau, teriaknya ke Dirgo. Sesat, sesat, tambahnya lagi kepada Dirgo. Dirgo masih menahan emosi.
Sekalipun rasa lelah sudah cukup memberatkan, kini emosinya ikut memuncak tak kala Ilham sudah mulai memancing dirinya dengan satu dorongan yang dilakukannya kepada Dirgo. Hampir saja mereka baku hantam karena Dirgo sudah merasa lelah mengalah dan menahan emosinya. Bagi dirinya, sekalipun benar ini karena dirinya, bukan berarti serta-merta Ilham boleh memperlakukannya semena-mena. Terlebih kata maaf sudah berulang kali terucap dari mulut Dirgo. Adu mulut terjadi di antara keduanya. Ilham sudah mencengkram baju Dirgo. Didorongnya Dirgo sampai terjatuh ke tanah. Keadaan semakin panas tatkala Ilham sudah mulai serius menghajar Dirgo sebelum satu suara menghentikannya. Cing, kencing, kencing. Suara kerincingan nyaring terdengar seiring langkah kaki seseorang yang seperti menelusuri langkah. Ilham terdiam, matanya fokus melihat ke arah suara. Samar terlihat oleh matanya beberapa orang berjalan sembari mengiring kerbau. Suara kerincing itu berasal dari rantai yang dikenakan kerbau itu. Woi, tunggu! Ilham berteriak kencang sembari berlari mengejar mereka. Dia tidak memperdulikan Dirgo, ditinggalkannya Dirgo sendiri. Baginya ini adalah kesempatan emas. Mana tahu dia bisa lepas dari tempat laknat ini dengan bantuan orang itu, pikirnya. Lepas kejadian itu, tinggallah Dirgo sendiri. Dirinya mulai panik. Dia berusaha bangkit secepat mungkin, mengejar Ilham dan gerombolan orang yang tadi mereka lihat. Bak terbenam oleh gelap malam. Tidak sampai semenit Ilham maupun mereka lenyap dalam sekejap mata memandang. Rasa cemas menyelimuti Dirgo. Dia lemas terduduk, membayangkan apa yang terjadi pada dirinya atau Ilham. Matahari yang sedari tadi diharapkan muncul juga tidak menampakkan diri. Entah sudah berapa lama dia berada di alam ini. Dirgo tidak lagi berani melangkah. Dia hanya duduk mencoba berserah. Mulutnya tak henti meminta pertolongan kepada sang kuasa. Baju yang sedari tadi basah mulai mengering. Tidak juga membuat Dirgo melangkah. Dia hanya khusyuk membaca doa sebelum lantunan itu terhenti oleh teriakan Ilham. Tolong! Tolong! Suara itu semakin kencang terdengar. Dari kejauhan Dirgo dapat melihat sosok Ilham berlari kencang. Dirgo bangun dari duduknya, menunggu kedatangan Ilham tepat berada di depan dirinya. Ilham masih terus berlari seolah mengacuhkan keberadaan Dirgo. Sontak Dirgo ikut berlari mengejar langkah Ilham. Ham! Berhenti Han, kau kenapa? Ucap Dirgo sembari berlari mengejar Ilham. Satu lompatan Dirgo pas menangkap Ilham. Mereka terjatuh berguling. Tangan Dirgo sontak menampar Ilham. Tenang, tenang, ini aku. Ucapnya menenangkan Ilham yang terlihat pucat ketakutan. Ilham masih terlihat merinding. Bahasa yang dikeluarkan mulutnya pun tidak dapat dicerna oleh Dirgo. Dibangunkannya Ilham sembari merangkul badannya. Ada kekhawatiran dalam diri Dirgo. Ilham akan kabur lagi. Belum lagi cerita Ilham kembali terngiang di otak Dirgo. Setan Dir, ini bukan alam kita. Ucap Ilham terbata-bata. Dirgo merinding. Sekalipun sedari tadi hal itu sudah dirasakannya. Belum lagi melihat keadaan Ilham sebenarnya membuat dirinya bergidik. Sewaktu dia menangkap Ilham,
Baju yang dikenakannya masih tampak basah, sama seperti di awal mereka bertemu. Sementara baju yang dikenakan Dirgo nyaris sudah kering. Belum lagi sekilas tubuh Ilham tampak mengeluarkan air yang menetes tiada henti. Entah itu keringat atau aliran air. Takut menyinggung perasaan Ilham, Dirgo tidak mau menanyakan hal tersebut. Dia hanya terus berdoa dalam hati, meminta pertolongan agar mereka dapat selamat dari sini. Kembali lagi, suara kerincing itu hadir. Kali ini terdengar lebih riuh, seakan tidak satu, melainkan berpuluh kerbau serta langkah kaki menuju mereka semua. Lari, Dir, ucap Ilham dengan tangan gemetar. Dirgo membungkam mulut Ilham. Ditariknya Ilham masuk ke dalam rimbunan pohon. Shh, bisik Dirgo sembari menggandeng tangan Ilham mencari tempat untuk bersembunyi. Jantung mereka berdetak kencang. Ilham terduduk dengan mata tertutup, seolah enggan untuk melihat untuk kedua kalinya rombongan itu. Beda halnya dengan Dirgo, ada sedikit penasaran dalam dirinya akan sosok apa yang lewat ini, hingga membuat sahabatnya terdiam kaku. Dari balik dedaunan, sekalipun jantung Dirgo semakin kencang berdebar, masih dipaksakannya untuk mengintip ke arah rombongan itu. Tampak di hadapannya, rombongan itu bak pasukan dengan pakaian tempur khas adat Jawa. Wajah mereka terlihat sangat pucat, dengan pandangan kosong melotot lurus ke depan. Cing, 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 cing. Suara lonceng yang diikat pada rantai yang dikenakan kerbau itu membuat suasana kian horor. 2 ekor kerbau itu tepat berada di belakang pasukan tersebut, di mana setiap kerbau menarik satu gerobak. Apa yang ditakutkan Dirgo semakin menjadi. Matanya terpaku, membuat tubuhnya kaku dan tidak dapat digerakkan. Dia menatap tajam ke arah gerobak. Satu tangan terjuntai keluar dari gerobak itu. Baru saja dia menerka-nerka isi di dalam gerobak, jantung seakan tidak mampu untuk berdetak. Tatkala samar, langkah roda gerobak itu menghajar batu, membuat sesaat sosok yang ada di salah satu gerobak sedikit terangkat. Ilham, suaranya keluar tanpa dia sengaja, yang membuat langkah rombongan itu terhenti dan menatap ke arah mereka. Lari, Dir, seru Ilham tiba-tiba sembari meninggalkan Dirgo. Dirgo bimbang memutuskan jalan mana yang harus diikuti. Saat itu dia sudah tidak dapat mengetahui baik dirinya maupun Ilham apakah masih layak dikatakan manusia atau mereka sudah menjadi roh penasaran di alam lain. Ada rasa takut bila ikut mengejar Ilham, dan sebaliknya melewati tempat ini sendiri pun bukan pilihan yang bijak. Dengan sangat berat hati, Dirgo turut menelusuri arah Ilham berlari. Untuk kedua kalinya mereka terpisah. Kali ini Dirgo tidak memikirkan nasib Ilham lagi. Sedari tadi dia terus berlari sekencang mungkin, enggan rasanya untuk menoleh belakang. Terlebih suara gemuruh dan langkah-langkah kaki yang seakan tak henti mengikuti dirinya. Nafasnya habis seiring dengan ayunan langkahnya yang menghantam bebatuan. Dirgo terjatuh. "Tolong!" teriaknya kencang. Dia semakin histeris tatkala sosok makhluk wanita dengan wajah hancur tepat berada di depan matanya. Terdengar suara kuntilanak itu menyeringai kepada Dirgo. Dirgo sigap berdiri.
Dia kembali berlari sebelum tubuhnya menghantam seseorang yang ada di depannya. Semua jauh lebih mengerikan. Di depannya sosok manusia buaya yang dulu sempat diceritakan oleh keempat sahabatnya, tampak berdiri penuh emosi memelototi Dirgo. Tubuhnya kaku, dia meronta kesakitan tatkala makhluk beringas itu mulai menginjak dan berdiri di atas tubuh Dirgo. Prak! Bunyi tulang tangan kiri Dirgo yang sepertinya remuk menahan berat dari injakan demi terkutuk. Di detik terakhir sebelum seluruh badan Dirgo hancur berkeping-keping, Ilham datang di waktu yang tepat. Ilham memberanikan diri mendorong makhluk itu dan merangkul Dirgo, sembari memaksa tubuh Dirgo untuk kembali berlari. Aku udah nemu jalan pulang. Bertahan sedikit, kamu pasti selamat dari sini, ucap Ilham padanya. Dirgo hanya bisa terharu. Saat itu perkataan Ilham tidak sepenuhnya dapat dicerna utuh oleh pikirannya. Belum lagi Ilham setengah menggendong dirinya dan tetap berjalan cepat sekalipun tidak lagi dalam kondisi berlari. Semua terasa aneh, tetapi Dirgo tidak memiliki tenaga lagi untuk menelaah dengan akal sehat. Cukup lama mereka berjalan sebelum Serayu tampak kembali di mata mereka. Alhamdulillah, ucap Dirgo merasa tenang kembali mengenali area yang tampak di depan. Udah, kita jangan kemana-mana, tunggu di sini saja sampai matahari terbit, pinta Ilham padanya. Aku mohon maaf, ini terakhir aku usir seperti ini. Terima kasih udah bantuin aku tadi. Alah, kita itu sahabat. Aku udah maafin kamu, semua di luar dugaanmu. Semoga hari ini bisa jadi pelajaran. Nanti jangan lupa minta maaf sama yang lain, timpalnya pada Dirgo. Iya, terima kasih. Tapi aku bingung, kenapa sedari tadi tubuhmu masih terus basah ya, Ham? Aku aja sudah kering. Ketawa Ilham pecah. Jangan bilang kamu mau baca ayat lagi. Kalau mau baca besok saja pada tempatnya, katanya yang membuat Dirgo semakin penuh tanda tanya. Sejenak mereka bersantai sambil menunggu matahari terbit. Percakapan dikala itu lebih kepada kegilaan yang sering mereka lakukan. Dirgo terhanyut, begitu juga Ilham. Sesekali kokokan ayam terdengar. Cerita Ilham sepenuhnya juga telah tersampaikan. Dirgo mengetahui dari apa yang dikatakannya bahwa dia sempat ikut rombongan itu menuju masuk ke dalam pedesaan. Desa itu awalnya biasa saja, ramai oleh hiruk-pikuk aktivitas warganya. Malah aku sempat berinteraksi dengan beberapa warga, kata Ilham kembali. Nah, aku mulai sadar saat aku menyadari mereka tidak napak ke tanah. Saat itu aku paham, seakan mereka sudah mengetahui. Seketika itu juga perawakan asli mereka keluar. Pocong, kuntilanak, segala macam bentuk demit. Asli sangat seram, Dir. Terangnya kembali. Saat itu yang aku tahu hanya berlari, mencoba menjauhi desa itu. Belum lagi isi dari gerobak-gerobak yang dibawa kerbau itu, semuanya mayat, kata Dirgo spontan memotong pembicaraan sembari menatap Ilham. Ilham sejenak terdiam, pandangannya lurus menatap ke depan sebelum seru tawa mengerikan keluar dari mulutnya. Iya, Dir, semua isinya mayat seperti aku, kata Ilham sembari menolehkan wajahnya yang hancur ke arah Dirgo. Dirgo kaget, dia kehilangan pijakan dan terjatuh kembali ke sungai Serayu.
Oke Bob, terima kasih telah menyimak cerita ini sampai selesai. Jangan lupa support terus Lembar Misteri dengan cara like, komen, subrek, dan share, serta hitamkan loncengnya, karena subrek itu gratis Bob, dan sebagai penyemangat saya untuk menghadirkan cerita horor dan misteri lainnya. Akhir kata, Bob Jangkung pamit undur diri. Mohon maaf jika banyak kesalahan dalam penyampaian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.